Nah, kita bisa melihat beberapa terjemahan ini. Misalnya, Targum Onkelos. Itu kira-kira berasal di abad kedua setelah Masehi. Menerjemahkan main itu mencemoohnya. Kemudian Targum Yerusalem. Targum Yerusalmi. Melakukan perbuatan jahat yang tidak pantas, mengejek dengan ibadah asing. Targum Yonatan, mengejek dengan penyembahan asing sambil membungkuk kepada Tuhan. Ini tafsiran Yahudi. Nah, sementara kalau kita membaca Galatia pasal 4 ayat 29, Paulus mengatakan, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging, ibarat Ismail itu, menganiaya yang memperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Paulus kemudian mengkontekstualisasikan, ini juga metode tafsir Yahudi, bahwa Ismail itu anak yang lahir dari daging. Karena ketidaksabaran Sarah kan, karena ambisi Abraham, karena juga persetujuan Hagar. Tetapi Iska anak yang lahir secara roh, karena janji Tuhan. Dan kemudian Paulus menggambarkan apa? Seperti ini sekarang, gambaran tentang orang Yahudi sekarang. Jadi ini tidak diterapkan untuk bangsa Arab, tapi bangsa Yahudi sendiri. Yang diperanakkan secara daging, orang-orang Yahudi yang memahami hukum Taurat secara legalistik. Itu menganiaya orang-orang yang memahami Taurat secara rohani, yaitu orang Kristen. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Ukuran-ukuran kedagingan beda dengan kriteria rohani. Jadi artinya sejak zaman dahulu teks yang berbunyi mesahek itu juga dimaknai dengan beragam. Makanya kalau sekarang ini banyak orang-orang Islam yang khususnya yang para polemikus ya, yang memakai teks-teks Alkitab untuk membenarkan klaim-klaim teologis mereka. Menghadapi begini juga bingung sendiri. Kenapa? Katanya sekarang kan dikembangkan khususnya ya, Islam itu lebih dekat daripada Yahudi ketimbang kepada Kristen. Mulai ada sekarang kelompok-kelompok gitu. Ya, terus kemudian seorang rabi Yahudi yang namanya Tovia Singer mulai berdekatan dengan teman-teman Muslim. Padahal mungkin itu politik juga itu. Gitu. Ya, karena orang Indonesia itu kan mayoritas Islam, jadi selama ini kan tentang Israel semua kan, sebagian besar kan tentang Israel sampai bola pun juga ditentang kemarin itu kan, ya. Jadi kalau mereka mengatakan lebih dekat, terus kemudian mengembangkan tentang narasi Ismail dalam Alkitab, itu senjata makan tuan. Karena apa? Ismail di situ digambarkan oleh tafsir Yahudi jatuh pada Abu Dazarah. Abu Dazarah itu penyembahan asing. Itu bukan sekedar mengejek, bukan sekedar kalau tafsir tertua kan mengejek itu. Ya Septuaginta itu hanya main-main biasa. Tapi ada tafsir-tafsir Yahudi yang lebih tendensius terhadap Ismail. Yaitu apa? Mengejek dengan penyembahan asing dan membungkuk di depan Tuhan. Itu seperti mencampurkan agama. Sinkretisme, penyembahan kepada Allah Israel dicampur dengan perilaku asing, perilaku penyembahan asing. Nah kalau teks ini kemudian disejajarkan dengan polemikus Islam, itu senjata makan tuan. Karena di sini Ismail tidak digambarkan bersih, tapi digambarkan turut dalam penyembahan berhala. Nah kemudian saudara-saudara, ketika itu Sarah kan mengatakan usirlah anak itu, hamba perempuan itu beserta anaknya. Dia tidak mau mewaris bersama dengan bersama dengan Ismail, anaknya itu. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Abraham sebal, tentu hati seorang bapak bagaimanapun juga anaknya diusirkan juga sebal hati kan. Tapi kenapa Tuhan mengatakan jangan sebal hatimu Abraham? Apa yang dikatakan oleh Sarah itu supaya dipenuhi. Kenapa demikian? Rupanya Tuhan memiliki plan untuk kedua anak Abraham ini. Kalau seandainya pengusiran itu tidak terjadi, maka janji Tuhan kepada Ismail akan menjadi bangsa yang besar tidak bisa digenapi.
Kan Ismail itu menjadi bapak padang gurun. Ya, Bene Hamidbar, anak-anak padang gurun. Sementara satunya Bene Yisrael. Mereka kan hidupnya berdampingan. Wilayahnya itu kan berdampingan. Lah kalau keluarga itu tinggal terus satu, kan janji itu tidak bisa digenapi. Maka jangan sebal hatimu. Sekalipun itu tidak mengenakkan, ya, kemudian diusir. Nah, kemudian teks berikutnya kita bisa membaca pada ayat ke-14. Keesokan harinya pagi-pagi Abram mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Nah, ini pertanyaannya ya. Teks ini bagaimana ini? Meletakkan sekirbat air dan roti serta anaknya di bahu Hagar. Nah, Ismail sudah umur 16 tahun masih diletakkan di pundaknya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Lalu orang menyerang Alkitab ini. Padahal sebenarnya memang maknanya bisa dua. Artinya apa? Memberikan roti dan sekirbat air dan anaknya itu. Teksnya hanya begitu. Itu bisa berarti roti dan sekirbat air secara jasmani, artinya physically, diberikan di atas bahu Hagar. Dan tanggung jawab terhadap anaknya ini juga terletak di bahu Hagar. Karena dia tidak punya bapak. Maka ibu akan menggantikan posisi bapak sebagai single parent. Itu makna yang pertama. Dan itulah makna yang dipilih oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan terjemahan baru. Tapi kalau Anda membaca teks ini, Alkitab terjemahan baru edisi 2. Ya, ini bunyinya menjadi seperti ini. Keesokan harinya pagi-pagi Abram mengambil roti serta sekantong air. Memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Jadi yang diletakkan di bahu Hagar itu roti dan sekantong air. Lalu bersama anak itu disuruhnyalah pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Kok bisa Alkitab diubah-ubah loh? Yang diubah-ubah kan bukan Alkitab. Yang direvisi itu terjemahan. Ini seringkali banyak orang-orang polemik itu mengatakan Alkitab kok diubah-ubah. Teks aslinya tidak berubah. Teks aslinya berbunyi demikian. Wa yaskem Abraham baboker. Maka bangunlah Abraham pagi-pagi benar. Wazikah lechem dan diambilnya roti. Wahemet mayim dan sekirbat air. Wayiten el Hagar dan meletakkan pada Hagar sam al sikmah di atas baunya. Weet hayelet dan anak itu. Di atas baunya tadi roti dan sekirbat air. Dan anak itu bersama ibunya disuruh pergi. Karena kata hayelet itu setelah roti dan air. Nah ini memang rumit yang seperti ini. Tapi daripada nggak diceritakan, lebih baik saya ceritakan. Ya kan? Jadi terjemahnya dua-dua benar. Kalau diletakkan di atas bahu Hagar itu roti, sekirbat air, dan anaknya, maknanya roti dan sekirbat air diletakkan di bahu Hagar secara fisik. Anaknya diletakkan di bahu Hagar sebagai tanggung jawab seorang ibu yang mengasuh anaknya sendiri. Dan itu terbukti apa? Sampai tuntas Ismail dinikahkan dengan perempuan Mesir sesuai dengan pilihan ibunya. Jadi tugas bagi seorang Timur Tengah kuno, khususnya orang Yahudi, atau yang diperistri oleh orang Yahudi, atau di Timur Tengah kuno seperti bapak-bapak leluhur. Seorang anak laki-laki itu bisa bebas dari keluarga bapak ibunya ketika dia menemukan seorang perempuan dan menjadi satu daging adanya. Itu selesai tugas orang tua. Dan tugas itu diemban oleh Hagar sebagai single parent. Nah saudara-saudara, tapi namanya tafsir itu macam-macam ya.
Tafsir itu kan kadang-kadang berkembang sesuai dengan zaman. Nah, kita kan telusuri tafsir-tafsir itu. Pada kira-kira abad-abad pertama Masehi, itu nama Ismail itu masih netral. Tapi kemudian bangsa Yahudi waktu itu kan ada konflik dengan orang Edom. Ya, kadang-kadang konflik dengan orang Arab gitu. Itu mempengaruhi tafsirnya. Nah, makanya tafsir itu tidak mutlak. Yang mutlak ini firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan tidak mengucapkan apa-apa. Apakah benar Ismail menyembah berhala? Tidak ada teksnya di situ. Bahkan kalau kita lihat naskah-naskah kuno Alkitab termasuk terjemahan Septuaginta, tidak ada kesan Ismail menyembah berhala. Tapi kenapa muncul Ismail menyembah berhala ini? Ini kan tafsiran para rabi. Makanya saya bilang, kalau ada polemik Islam suka dengan ayat ini, dikait-kaitkan dengan Ismail dan jurusannya nanti kepada Nabi Muhammad, itu senjata makan tuan. Karena di sini Ismail tidak digambarkan berakidah bersih, tapi turut dalam penyembahan berhala. Ini kalau yang diambil tafsirnya para rabi tadi. Nah, apa yang dikatakan di sana? Abodazara, dengan penyembahan ilah-ilah asing. Dan kata mengembara, itu ada rabi juga yang menafsirkan jatuh pada penyembahan berhala. Lalu muncul sebetulnya problem utamanya apa teks itu? Utamanya begini. Pertama, orang Yahudi ingin memberikan sebuah solusi dalam komentari Alkitab mereka. Dan itu tentu karena zaman berbeda ya, situasinya berbeda. Memberikan kepada pergumulan teologis mereka. Artinya Israel jangan bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu akan tidak menjaga kemurnian teologis mereka. Makanya selalu ada batas supaya jangan ada percampuran dengan orang Edom atau orang Arab. Satu. Kedua, bagaimanapun juga kan Ismail itu anaknya Abraham. Tuhan juga memberkatinya sebagai bangsa yang besar. Secara moral, kira-kira para rabi itu juga melihat bagaimana kira-kira nasibnya Hagar di pengembaraan itu. Lalu muncul tafsir satu pihak yang pertama tadi supaya Israel tidak campur baur dengan bangsa lain, kekudusannya harus dijaga. Tapi yang kedua, moralitasnya harus ramah terhadap semua orang. Keadilan harus diperjuangkan. Makanya muncul tafsir bahwa rekonsiliasi terhadap Ismail harus dilakukan. Itulah kemudian nanti ada buku tafsir Yahudi, namanya itu adalah Pirkei de Rabbi Eliezer. Itu kira-kira setelah zaman abad kedua. Namun demikian, penulisan teks-teks Yahudi itu mengalami perkembangan. Sumber pra-Islamnya ada, ya. Kemudian ketika zaman Islam, para rabi kan masih menulis-nulis itu sampai abad 11. Itu masih ada tafsirnya Razi, tafsirnya Rambam. Itu kemudian ada tantangan baru lagi. Teks Alkitab itu kemudian dikontekstualisasikan dengan tantangan baru. Maka satu, jangan dekat, jangan bercampur, jangan berbaur, jaga kekudusan Israel di tengah bangsa lain. Yang kedua, rekonsiliasi sesama keluarga Abraham harus dilakukan. Maka timbul suatu cerita. Cerita ini tentu tidak historis. Anda tidak percaya tetap bisa masuk surga. Ya kan? Ceritanya begini dalam Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei itu pasal tentang Rabbi Eliezer. Digambarkan begini. Suatu saat Abraham itu ingin mengunjungi anaknya Ismail. Tapi Sarah berpesan, kamu boleh mengunjungi anakmu, tapi jangan turun dari onta. Sapa saja. Cemburu itu. Ada kecemburuan. Itu seperti drama saja itu. Kemudian Abraham datang kepada Ismail di kemahnya. Benar Abraham tidak turun dari onta. Di sana ditemui istrinya Ismail. Namanya pun dikarang-karang. Nama istri Ismail itu adalah Aisyah. Apa ya ada kira-kira
tahun 1900 sebelum Masehi ada orang namanya Aisyah, itu kan setelah zaman Islam itu. Berarti buku ini sudah mengalami kompilasi penyesuaian pada zaman setelah Islam. Termasuk yang namanya Targum Yonatan tadi, yang mengatakan menyembah berhala dengan membungkuk di depan Tuhan tadi, ya kan? Nah, kemudian istrinya Ismail itu menemui Abraham. Di mana Ismail dan ibunya, kata Abraham. Ismail dan ibunya sedang mengambil kurma di kebun. Berilah aku seteguk air, karena aku ini sedang haus. Perempuan Moab tadi, istrinya Ismail, tidak memberikan seteguk air. Kemudian Abraham berpesan kepada si istri tadi, nanti kalau Ismail datang, katakanlah, ada orang tua datang ke sini dan dia mengatakan, kamu ganti palang pintumu. Sudah gitu aja ya, terus dia pulang. Ismail datang, tadi ada orang tua minta seteguk air, saya tidak memberinya. Wah, kenapa kamu tidak memberinya? Apa pesannya orang tua tadi? Disuruh mengganti palang pintunya. Disuruh mengganti ambang pintunya. Itu artinya apa? Disuruh cerai. Akhirnya Pak Ismail tahu bahwa kesalehan anak itu separuh dari kesalehan orang tuanya. Oke, kalau begitu. Kamu tidak berbakti sama orang tua. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan moralitas orang Edom di bawah orang Israel. Makanya minta airnya nggak dikasih. Lalu Ismail baru dinikahkan oleh ibunya, dari suku ibunya, orang Mesir yang namanya Fatimah. Ini tafsir setelah zaman Islam tentu saja ya. Karena ya mana ada kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi, masa ada nama Arab Fatimah. Ya kan? Fatimah itulah kemudian yang diperkenan oleh Abraham. Masih berlanjut tafsirnya di situ. Jadi ketika Abraham tahu bahwa Ismail sudah berganti pintunya tadi, berganti ambang pintunya tadi, maksudnya seorang istri itu seperti ambang pintu. Apapun yang dilakukan, kalau dia menyambut dengan baik di depan ya akan baik. Tapi kalau menyambut buruk ya akan buruk, maka dia diibaratkan ambang pintu. Setelah ambang pintunya diganti dari suku ibunya, maka menjadi baik-baik. Setelah Sarah meninggal, masih berlanjut. Pasal 23 kan Sarah meninggal di umur 120 tahun. Lalu Abraham kembali mengunjungi anaknya Ismail tadi. Lalu Hagar diambilnya kembali sebagai istri. Tapi namanya Ketura. Nah, di sini. Jadi Ketura itu disamakan dengan Hagar. Ini tafsiran Yahudi. Jadi Anda percaya juga boleh silakan. Wong Alkitab tidak menyebut Hagar itu adalah Ketura. Ya, tapi kalau Anda percaya tetap bisa masuk surga. Karena ini bukan Alkitab. Saya hanya mau cerita ini bahwa tafsir itu beragam. Kemudian Ketura itu dianggaplah sama dengan Hagar. Apa pesannya? Orang Yahudi itu monogami. Terus dia lihat teksnya. Masa yang begini? Nambah istri lagi itu kira-kira tidak pantas menurut moralnya mereka itu. Padahal tentu moralitas zaman Abraham itu berbeda dengan moralitas zamannya para rabi yang menulis kira-kira setelah zaman Islam itu. Sudah beragam ya. Jadi kadang-kadang kita ini tidak bisa membedakan tafsir ini muncul tahun berapa, konteks sejarahnya apa, pesan teologis di belakang itu apa. Nah, dengan kita memahami teks-teks semacam ini dengan konteks zamannya, tafsir itu munculnya dari abad berapa, kita bisa melihat bahwa teks Alkitab ini inginnya selalu direlevankan dengan tantangan yang baru. Tetapi saya selalu mengajarkan, historisitasnya tetap harus kita lihat. Karena apa? Sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Iman itu harus menyejarah.
Karena itu saya sampaikan, apa kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi ada orang perempuan gadis namanya Fatimah dan Aisyah. Saya tidak percaya itu. Itu berarti teks itu muncul paling tidak setelah hubungan Yahudi dengan Arab. Atau lebih telat lagi setelah zaman Islam. Kan itu bukan Alkitab. Itu tafsiran para rabi yang dikompilasikan terus dari zaman ke zaman dan selalu berkembang. Termasuk yang namanya Targum Yonatan. Targum Yonatan itu munculnya mungkin abad ke-8. Tapi kalau Targum Onkelos, itu terjemahan Aram dari Perjanjian Lama, itu mungkin saja pada abad kedua, karena memang kelihatan sekali kan, dari teksnya itu, bahasa yang dipakai, suasana zaman yang melatar belakangi penerjemahan itu. Dan yang namanya targum itu mirip dengan terjemahan dinamis. Kalau dalam bahasa Inggris itu mungkin dibandingkan dengan Today English Version, Contemporary English Version, seperti itu loh. Di situ apalagi yang lebih bebas lagi Living Bible. Kira-kira seperti itu. Nah, kiranya orang-orang yang sering ngutip-ngutip Alkitab tanpa melihat konteksnya, khususnya mereka-mereka yang tidak mengimani Alkitab, segera bertobat dari langkahnya itu. Karena apa itu memang tidak cocok dengan agama apapun juga kalau ditafsirkan kan nggak boleh dengan semaunya sendiri. Tuhan memberkati kita, semoga firman Tuhan ini lebih menuntun lagi kita dalam menemukan kebenaran dalam Kristus. Amin. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.